Tomodachi, selamat datang lagi di podcast paling manga ya, Paling komik, apalagi kalau bukan Tankobon. Masih bersama gue Reno Frianus. Gua Agung. Di mana Gung kita nih Gung? Kita lagi ada sekali lagi di Gramedia Jalma, di masih. tepatnya di Blok M. Betul, kita masih setia di sini karena memang ini tempat paling pas untuk ngomongin manga buat Betul, gue ya. betul banget. Karena lu lihat background kita semua full komik. Komik. Ini segini. itu komik semua loh. Itu komik semua dan bermacam-macam ya, bermacam-macam judulnya banyak, mulai dari yang lama sampai yang paling baru. Nah. Ini bisa dibilang paling lengkap tuh. Iya. Salah satunya di sini. Salah satunya, sebenarnya kalau di lu ke Jalma yang ada di Blok M ya, dulu namanya Gramedia Melawai, by the way. Gramedia Melawai. Banyak sectionnya, jadi ada novel, ada anak, Anak, dan ini khusus segede gini nih, komik semua Komik isinya. semua. Jadi kalau lu ngeliat ada orang-orang di sini, ya itu wibu semua. enggak juga deh. Enggak juga. Kayaknya kalau udah baca komik pasti wibu. Enggak juga dong. Iya dong. Wibu, Ya kan ada yang kepo, ada yang kayak gue belum wibu tapi gue pengen jadi wibu. pengen jadi Gitu. wibu, boleh. Nah, pengen jadi wibu. Berarti jiwa wibunya udah ada. Udah ada. Sudah ada. Udah ada dong. Karena wibu kan artinya adalah orang yang menyukai budaya Jepang. Budaya Jepang. Jadi Lu? bukan hanya anime. Nah. Komik pun juga sama. Lu udah mulai nonton Doraemon doang, wibu udah. Wibu. Jadi gak usah marah. Gak usah marah. Dan wibu tuh konotasinya gak jelek. Gak jelek, gak jelek. Dulu orang-orang yang menganggap dirinya keren, kalau menganggap wibu jelek. Oh Karena iya. kan, bilang wibu itu bau bawang, nolep. Sekarang udah berubah. Wih, lu Sekarang lihat tuh. wibu menguasai Wibu menguasai Indonesia. Dan orang-orang yang kita anggap keren, ternyata mereka wibu. Bener. Itu kacau loh. Ternyata kamu wibu. Ternyata Pas banget sama channel pas ini. banget sama channel ini. Jadi makanya jangan lupa di subscribe ya, biar channel ini makin besar dan biar Tankobon juga boleh di follow podcast Betul. Tankobon biar makin banyak volumenya. Kita bisa bahas Siapa tahu nanti bisa bahas komik-komik favorit kalian juga. sama tamu-tamu. Betul, sama bintang-bintang tamu. Kalau kita ngomongin wibu zaman dulu, Gung. Gue waktu zamannya kan gue sering banget ya datang ke Japan Festival zaman Oke. dulu di apa namanya? Dulu di kampus Unsada tuh sering banget. tuh. Unsada, oke, baru dengar gue Unsada. Ada di daerah Jakarta Timur tuh. Duren Sawit. Duren Sawit. Buset itu sering banget tuh. Ada di situ waktu dulu ya, Dulu itu sering banget bikin festival Jepang. selevel sama UI. Hampir selevel sama UI, tapi UI lebih gede. Oh iya betul, Itu make sense. lebih kecil-kecil. Ya gue kenal band-bandnya juga nonton band di situ. Oh, Cewek-ceweknya yang Ih. suka cosplay. itu pengalaman Arya ternyata udah dari sebelum 2010. Sebelum 2010. Udah ke event-event wibu. Udah ke event-event wibu. Itu di Unsada, di UI. Yang paling gede kan di Monas waktu itu. Betul. Kalau Monas tuh suka ngundang yang kayak Hello Kitty yang official, jadi pakai kostum. Nice. Gue pernah yang Doraemon official, gue pernah datengin yang pakai kostum. Pengalamannya memang sepuh sekali ya. Sepuh. Saya wibu udah darah daging. Dan salah satu cosplayer kan dulu tuh cosplayer kan sekarang ini ya, Gung, apa namanya udah foto-foto profesional Oh iya ada betul di betul. Instagram. Betul. Dulu tuh untuk foto sama cosplayer harus ke event Jepang. Gua Ya. salah satu orang yang suka foto sama cosplayer. Oke. Mapimen, dan salah satu cosplayer yang gue suka adalah yang cosplay Naruto. Karakter Apalagi Naruto. dulu ya, Dulu. zaman dulu ya. Ada yang sama Kakashi, ini gue ada nih foto-foto gue jadul. Sama Kakashi, sama Obito. Gue dulu kayak ngeliat Obito. Udah kayak liat legend deh. Tobi, sorry, masih Tobi Tobi kan, waktu masih itu. Tobi masih ketutup. Iya, kayak anjir foto ah. Sampai sekarang jaket Akatsuki di mana-mana, Bang. Nah. Itu udah gila banget. Tapi setuju ya, Setuju. Naruto tuh bener-bener se-influence itu zaman dulu. ya? Se-influence itu. Apa dia lu pengaruhnya, Gung? Kalau gua pengaruhnya dulu, gue inget banget ketika Naruto lagi zaman-zamannya di televisi ya waktu itu ya, di televisi. bener. Itu tongkrongan pengajian gua, itu kalau break pengajian. Anjir, beda ya gue nongkrong. Agung nongkrong di pengajian. Itu waktu break pengajian. Waktu itu inget banget ada satu anak yang bawa komik Hah? Naruto, Pak. Oke. Itu volume yang Hiden Kakuzu. 36 deh, seinget gue 36. iya. Hiden Kakuzu. Itu kita bahas, Pak, di situ. Anjir kayak ngebahas kayak, ini lagi seru-serunya nih Naruto Iya. nih. Ini lagi
Ada dulu waktu hype banget Rasen Shuriken. Rasen Shuriken. Wah, jadi itu dibahas banget waktu di tongkrongan Itu gua. gokil sih. Jadi ibaratnya karena dulu kan akses informasi kan terbatas, guys. Betul. Internet dulu kan terbatas banget. Jadi kita tuh bahas dari komik dan gak ada spoiler sama sekali kan. Jadi siapapun dulu yang baca komik, respect. Gila sih. Istilahnya lu punya privilege dong. Iya. Lu punya privilege untuk mendapatkan informasi yang lebih dulu. Lebih dulu. Dan bisa di-share ke teman-teman lu. Iya. Keren gak tuh? Emang keren tuh ya, tapi Agung bener-bener definisi kalau Wibu Rohis tuh ada ya? Ada. Jujur ada Pak, beneran. Gue ingat banget SMA, serius. Tapi emang kebanyakan orang zaman SMP gua kan ada Rohis-Rohisan juga. Iya. Ya kebanyakan Wibu juga. Kebanyakan ibu. Dan sekarang yang sering jadi starter pack tuh Wibu Rohis tuh. Betul, ada Bener. starter pack-nya. Duh, gue dengerin nih foto. Tas dan lain-lain. Jadi itu gue inget banget Naruto Iya. tuh dulu influence-nya gede banget. Gede sih. Dan gak cuman dulu, bahkan sampai sekarang pun orang-orang tuh masih ngomongin Naruto. Mau ke siapapun gitu loh. Heeh. Bahkan sampai anak cucunya diomongin. Anaknya sih gue males sih jujur ya. Males. Anaknya gue males jujur. Lu gue lagi nyari foto gue yang foto sama cosplayer. Oh ini. Oh ada. Cosplay dan G-Fest nama album. Ini album Facebook ya guys. Jadi Oh, pantes jauh banget. bener-bener Pantes jauh banget. Nah nih. Tuh. Coba ada sini. Gue foto sama Tobi. Ini Madara ya? Tobi dong. Tobi ya? Tobi cuman aneh. Ini versi udah punya Rinnegan. Waduh. Enggak dong. Sama Pimen. Anjir gue masih alay banget. Pimenya bagus tapi lo dulu loh. Tuh, bagus makanya gue foto. Ada sama Kakashi mana ya? Ini sama Kakashi nih paling gue suka. Oh, nih. kakaknya bagus guys. Keren. Gue nggak tahu dia siapa ya. Mungkin Nah. harusnya kalau dia masih ada jadi cosplayer legend juga Harusnya sih ya, harusnya. Karena Ini dari lihat dulu ini. udah bagus. Gila. Hmm. Oh, baju gue masih baju bajakan, sorry. Tapi ya itu Naruto tuh menginfluence itu karena memang sebagus itu ya. Betul, setuju banget gua. Sampai akhirnya jadi perdebatan sekarang. Kan ini di depan kita sudah ada 2 ya. 2, Ini ayah dan anak. ayah dan anak. Naruto dan Boruto. Boruto. Karena tadi gue bilang menjadi perdebatan kenapa Boruto jelek banget, tapi Naruto bagus banget. Sukses. Ada kontroversi, ada yang suka banget sama Boruto, Gung. Oh ada ya? Ada. Oh ada ya? Ada bule-bule Bule US. menganggap kalau Boruto tuh bagus. Wow. Wow banget dan keren banget, tapi yang bilang jelek juga banyak banget. Jadi Banyak. di sini kita akan mulai membahas kenapa Naruto tuh bagus banget dan Boruto jelek banget menurut kami ya. Jadi ini adalah bab untuk membahas Naruto versus Boruto. Itu dia. Naruto vs Boruto. Sudah dicetak di RX Media. Nih. Ini versi cetakan terbaru, Bind Up Edition. Harganya 100.000, sudah dicetak ulang oleh LX Media dan menurut gua worth it. Karena gue beli yang versi lama juga kan, yang 72 buku. Lengkap, gua ada di rumah tamat. Ini bagusnya adalah tuh. Wih. Kertasnya lebih premium dan apa? Lebih sound jelas. Sound effect-nya udah Jepang. Oh iya benar. Jadi bener-bener kayak bagus banget dan enak banget dipegang. Gue tuh selalu suka baca komik tuh kalau enak dipegang. Iya, nyaman. Tebel banget. Ini dua buku jadi satu ya. 2 buku jadi 1. Harganya 100.000 dan sekarang sudah mencapai volume 23. Berarti kalau dikalikan 2, 46. Nah, Itu pas masih pen yang ini dong, ini Iya. 45 nih. Oh iya bener, Iya. ini 23 nih, paling baru nih. Paling baru. Ini pen. Pas lagi mulai Pen Akatsuki. Iya. Pen Akatsuki. dulu kan ada gosip. Jadi kalau lu baca Naruto zaman dulu ada gosip-gosip heboh. Apa tuh? Salah satunya adalah bapaknya Naruto, Minato, itu ketua klan Akatsuki. Wah, anjir, nih jujur selama gue hidup gue baru denger teori ini, serius. Ada tuh di internet gede banget. Gue teori taunya itu. yang Naruto masuk Akatsuki. Oh, kalau gue teori itu tuh ketua Akatsuki yang asli adalah Minato. bapaknya Buset. Naruto. Karena Padahal rambutnya lucu. mirip. Tapi yang mirip, tapi yang ternyata kenyataannya adalah klannya doang. Ya, Uzumaki betul. Uzumaki. Tapi kan itu Nagato, bukan Pen. Maksud gue klan Uzumaki. Iya. Tapi Nagato ya, bukan Iya, makanya kan. Yang dimiripin rambutnya Iya. doang. Maksud gue kan si ketuanya kan Nagato. Betul, si ketuanya Nagato benar. Jadi Klannya Uzumaki. Dia yang mengendalikan Yahiko kan. Iya, betul. Dan kawan-kawan. Heeh. Dia di balik layar saat Balik itu layar. sebagai klan Uzumaki yang Itu plot twist juga sih sebenarnya sih. Plot twist. Karena kita nggak tahu ternyata siapa itu? Nagato. Nagato masih hidup pada saat itu. Iya. Itu bener. Gue sih waktu itu udah mulai merasa tuh, ini pasti ada yang ngendaliin karena ada si tindik-tindikan ininya. itu. Penerima cakranya ya. Iya. Oke. Wah, saat itu keren sih. Tapi memang kita akui ya, Naruto itu
memang sebagus itu. Memang sebagus itu. Ini menemani kita. Gue menganggap animenya itu keren banget dan menemani kita memang pas masa-masa kecil. Arc Naruto paling lu suka apa? Ini jujur penyelamatan Sasuke. Wah itu the best. Itu jujur. Dibandingin sama Pain, dibandingin sama Yang ini ya, yang perang awal ya. akhir, gue lebih suka yang ini. Nah, nih. Pas Iya, banget ya iya. covernya nih. Misi Sama gua penyelamatan Sasuke. Keseluruhan ceritanya yang membuat lu suka pertarungan itu. Oh, salah satunya. pertama karakter development dari masing-masing karakter itu kelihatan di situ. Pertama dari Choji, Yes, Neji, setuju. Shikamaru yang baru jadi Chunin, Yes. Kiba dan Naruto itu sendiri dan Rock Lee ya. Rock Lee. Itu semua ada dimasukin ke dalam sini. Jadi karakter development mereka tuh satu-satu di situ dan itu bukan turnamen arc ya. Yes. Itu bukan turnamen arc. Itu- Biasanya kalau shonen, kalau mau nunjukin karakter yang bagus itu dari turnamen arc. Sedangkan Naruto itu ujian Chunin iyalah. Cuman di pas misi penyelamatan Sasuke itu lebih dalam lagi. Iya. Dan banyak banget ibaratnya kayak cerita-cerita atau momen-momen di mana itu jadi momen epic. Yes. Choji jadi kupu-kupu, Neji yang hampir mati, Kiba yang Gila sih. jadi anjing berkepala dua, Ya. Shikamaru yang ibaratnya keren banget di situ. Dan Shino yang ngambek nggak diajak. Tapi Komedi. jujur, Shino kalau misalnya diajak itu udah OP. Opes. Udah ada yang pernah ngebahas masing-masing, iya masing-masing dari iblis itu bisa di counter semua sama Shino. Contoh. Contoh yang pertama Jirobo, Jirobo. yang ngisep cakra. Ngisep cakra. Itu serangganya Shino itu bisa keluar Bener. dari trapnya. Ya. Kimimaru yang Kimimaru bukan Tayuya yang Genjutsu Yang Suil. Genjutsu Suling, ya. Suling segala macam. Yang lawan- Itu yang bisa lawan di Shikamaru ya? itu bisa di counter juga sama Caranya gimana? Oh dia ngeluarin. dia ngeluarin itunya Serangganya serangganya. ya? Serangganya kan nggak bakal kena Genjutsu. Karena handicapnya oke ya. Betul, itu Shino udah OP deh. Dan Shino tuh sebanding sama Kankuro yang Kankuro. udah jonin di Sunagakure. Emang Itu kuat udah banget sih. OP banget, Kuat makanya kenapa sih. nggak diikutin? Tapi ngambek ya. Tapi Ngambeknya ngambek. sampai bertahun-tahun anjir. Bertahun-tahun sampai dibahas terus. Sampai dibahas Sampai- terus. Kalau Oke. lu apa ya? Ark lo? Itu sama. Sama ya? Gue nggak bisa menafikan itu salah satu arc yang membuat gue bersemangat banget sih. Sama Naruto ya? Sama Naruto. Hmm. Ujian Chunin oke lah. Ujian Chunin tuh. oke. Pertama kan kita eskalasinya naik kan. Itu kita bahas Naruto dulu sebelum bahas anaknya yang agak Ya. bobo bangke ya. Kita kan dimulai dari Naruto yang urakan. Betul, Dia dengan premis dia nggak punya orang tua. betul. Lalu kemudian dia dikucilkan, ketemu rival Betul. Sasuke dan berteman segala macem. Mulailah ke Pulau Nami itu lawan Zabuza. Ya betul. Itu Wah itu epic juga. itu menurut gue ya. Ini mungkin hot takes. Itu menurut gue kenapa komik Naruto ini awal-awal udah dicintai. Iya. Karena dari awal dia itu udah disuguhin cerita yang bener-bener gong. Gong. Langsung gongnya di Ya. situ. Dan itu bukan yang menye-menye lu langsung keluar tiba-tiba monster apa segala macam. Ya. Lawan lu manusia. Lawan lu manusia. Zabuza. Dan itu di volume Tiga. 3. 3, Volume 2 malah. Kalau di sini volume 1 udah muncul harusnya. Iya, volume 1 udah muncul. Harusnya udah muncul, oh kan bener. Openingnya udah muncul Nih, tuh. Zabuza udah muncul di volume Nah. 1 pertama. Gua agak ini kan buat gue Zabuza tuh kuat banget. Dia tuh Betul. levelnya tuh udah Setara Kakashi, Pak. setara Kakashi. Tapi ya Jonin. sayangnya dimunculin di awal-awal kan. Betul. Itu tuh harusnya kalau dimuncul di ending dimunculin lagi. Dia kan dimunculin lagi cuma dalam bentuk Edo Nah, Tensei. nanti kita akan bahas Iya, kekurangan kita Masashi bahas Kishimoto dan Masashi. Naruto ya. Zabuza muncul. Itu kan misi penyelamatan si kakek-kakek itu kan. Betul. Untuk ke desa Nami. Ke desa Tapi Nami. dia bohongin karena ternyata ada desa-desa ada musuh yang kuat sebenarnya. Ya, Itu pas Naruto ini cerot yang dia nusuk yang dia Iya. ketakutan kan. Ah. Sasuke udah jago tapi udah Naruto nggak apa-apa kalau lo nggak berani. nggak bisa. Cerot dia nusuk tangannya tuh. Gua sampai kapanpun gua nggak mau kabur lagi. Itu udah ngehook buat gua. Lagi ditambah muncul Zabuza, Haku yang kecepatannya juga setara kalau di One Piece setara Kapten Kuro anjir. Kapten Kuro ya jatuhnya. Sakushi dan secara Saurunya kayak CV9 lah. Wah itu buat gue epic sih jurus es. Itu kayak nggak bisa dikalahin lah. Tapi akhirnya karena ya menurut gue karena hubungan antara Haku dan Zabuza tuh mereka berdua kalah. Ya. Salah satunya. Salah satunya Dan itu. gue nggak tahu ya itu hubungan aneh juga. Haku kan kayak Aku kan cewek, bukan Tapi kayak cowok. cewek. Emang cewek. Cowok anjir. Iya cowok, sorry. Aku cowok. Sorry. Nah ini dia sempet ketipu nih. Karena Haku cantik. Gitu, perawakannya ya. Cowok dia. Kan udah ditanya, saya cowok kok gitu. Anjir Iya, kata Naruto, kok lebih cakep dari cewek ya? Iya. Itu agak yaoi itu. Iya, wi.
Tapi ya hubungannya mungkin hubungan persahabatan kita nggak tahu. Tapi memang Om dan anak kan. ya gue nggak ngerti ya. Tapi iya itu buat gue musuh yang udah gila banget. Betul. Dia muncul di awal-awal. Di awal-awal. Kemenangannya juga mantep banget. Kakashi pertama kali ngeluarin anjing yang lengkap. Anjing-anjingnya lengkap di situ Gila, semua. di situ. Kita kan sambil ngeliat paku. Rai kiri di situ pertama. Rai kiri. Wah itu the best sih. Itu buat gue udah, wah ini oke banget nih. Muncul ujian Chunin. Ujian Chunin. Desa-desa lain Wah, muncul. makin pick Makin anjir. Gara yang pertama kali muncul di atas pohon. Iya. Anjir. Terus kayak ngelihat siapa namanya Temari, Kenkuro dan Temari, lain-lain. Kuro dan lain-lain. Ada desa musik, Desa TikTok. desa TikTok. itu TikTok juga. gak kure. Nah itu menurut gue sih desa TikTok. Anjing sih itu. TikTok gak kure. Itu kayak villain pertama yang licik nih, Betul, betul nggak? Dia kan betul. pertama kali ngalahin Choji dia kan. Iya. Karena Choji kayak nggak ada celah, nggak tahu Diginiin. semua elemen tubuh ada airnya. Boom, pingsan. Sampai yang selamat tuh yang si topeng itu dong, gue lupa namanya siapa tuh. Gue juga lupa namanya. Itulah. Ujian Chunin udah oke, Rock Lee. Rocktale versus Gaara itu jadi gila one of the sih. best all fight anime ever anjir. Kibel Naruto komedi buat gue. Komedi. Karena kalah sama Kentut. Iya Itu betul. udah. Komedi Nah gue sayangnya sama Tenten. Tenten nggak pernah dikasih lihat gimana pertarungannya. di awal-awal apalagi. Ino lawan Sakura, Oke. Hinata Oke lah. Neji the best. Hinata Neji the best. Ino lawan Sakura pertarungan Cewek. aja. Cewek aja. Jembak-jembakan aja. Jembak-jembakan Lu kalau pukul-pukulan. itu kayak gue biasa ngeliat di Padahal TikTok seri. tuh. Ya. Ah, ini mah pertarungan TikTok nih. Nah, iya seri kan. Seri. Naruto Gaara versus Rock Lee sih. Itu Gaara versus Rock Lee terbaik itu ya. paling the Itu best. itu di part sebelum final Chunin ya. Betul. Oh sebenarnya kan yang sebelumnya itu yang edisi yang di desa desa hutan Shinomori itu oke sih tuh. Oh itu yang Yang ada Orochimaru pertama kali tuh. Betul. Yang nyamar, yang Sasuke di cupangnya. Dikasih tanda anjir. Itu keren sih. Dikasih mark. Gue pas ngeliat Rock Lee yang jatohin Maintain beban. beban ya. Tidak. Anjing, lu gimana tuh ngeliat pertama, Gung? Ya jujur kaget, istilahnya nggak expect kalau ternyata efeknya bakal kayak gitu kan. Efeknya bakal kayak gitu apa segala macem. Tapi after dari situ yang gua nggak expect. Kecepatan Rock Lee yang tiba-tiba jadi kayak gitu. Nah itu cerita-cerita Naruto kayak gitu yang gue suka Iya, tuh. iya. Istilahnya kita nggak tahu potensial anak-anak ini itu tuh sejauh apa. Iya, iya. Sampai akhirnya itu dimunculkan di Nanti. Sasuke Sasuke Rescue Arc. Dimunculin di situ. Rock Lee gak punya ninjutsu. Nah, Dia taijutsu, dia taijutsu deku dia. only. Kalau di My Hero Academia dia deku dia. Oke. Gak punya quirk, Nggak punya quirk, tapi bener-bener fisiknya doang. fisiknya doang. Tapi hanya dengan fisik. Itu gue baca di komik kan. Iya. Di komik aja cepatnya berasa, Pak. Mm-mm. Bener-bener tum, pas ketonjok. Gak taunya masih ada defense lapisan. defense lapisan pasir Anjir. lagi. Gaara tuh kayaknya pertama kalinya Gaara di situ merasa kalah. Ya, Karena dia kan nggak pernah dicintai kan. udah tumbang dia, udah tumbang di situ. Boom, nggak taunya dia masih berdiri tapi udah kehilangan kesadaran. Betul. Itu buat gue udah epic. Finalnya ditambah Sasuke pertama kali muncul Sama Kakashi. Kakashi. Oh, Naruto Neji oke sih buat gue. Naruto Neji oke. Itu pertama kalinya Naruto mengeluarkan kepintaran. Dia pakai otak lah ya. Pakai otak. Dia pakai otak di situ. Sama gue selalu suka sama ini, Gung. Selalu suka mungkin Tomodachi di rumah punya karakter favorit. Karakter favorit gue di Naruto tuh Shikamaru. Make sense. Gue sangat paham kenapa orang suka Shikamaru. Karena pertarungannya selalu pakai taktik. Betul. Gara-gara itu, gue jadi tiap main game Naruto, main PS, selalu pakai Shikamaru, selalu pakai taktik gue. Wih. Selalu pakai melempar jebakan dulu, baru bayangan. Itu gue suka bayangan. banget tuh. Itu epic, meskipun digagalkan sama Orochimaru dengan pertarungan yang juga bagus banget. Kematian Sarutobi di situ. Sarutobi Hokage ketiga. Gila itu pertama Edo kali. Tensei pertama Edo kali ya. Tensei, Hokage Hashirama pertama, Tobirama. anjing langsung Hashirama top Tobirama. tier, gila. Tapi nggak punya kesadaran untungnya mereka. Nah iya, itu belum sempurna Itu belum sempurna Edo Belum Tensei perfect. ya. Belum perfect. Itu, nah villain favorit gue Orochimaru. Oke. Sampai sekarang. Sampai sekarang ya. Jadi gue, karakter gue tuh dua, Orochimaru dan Shikamaru. Itu dua Nice. paling gue suka tuh. Make sense. Wah tuh epic, ditambah kematian si Sarutobi itu membuat duka yang dalam. Oke. Kemunculan Jiraiya di situ. Kemunculan Jiraiya masuk lagi dan Naruto. Itachi Kisame pun pada saat itu juga bareng. Itu Akatsuki pertama Ini tuh. yang gue suka dari Naruto. Naruto itu dari awal sampai akhir itu selalu ada misteri di setiap chapter. Itulah kenapa komik Naruto-nya ini itu makin diminatin dari volume 1 sampai volume terakhir. Ya. Karena misterinya dari awal sampai akhir tuh ada. Yang pertama itu ya misterinya Orochimaru dan lain-lain. Ya. Dan yang mohon maaf ini juga hot text mungkin buat pecinta Naruto. Kenapa Naruto bisa long last dan lebih enak?
itu karena Akatsuki. Akatsuki ya. Menurut gue waktu pertama kali Akatsuki dikenalin, Itachi semuanya Itachi Kisame dan akhirnya yang lainnya tuh burem, hitam semua. Itu tuh kita pembaca tuh kayak anjir nih mukanya kayak apa nih, Ya. nih mukanya kayak apa nih. Dan ketika mukanya di reveal itu nggak mengecewakan. Ya. Beda sama ya mohon maaf One Piece ya. Tapi sebagai fans One Piece gue bisa membela. Iya. Eiichiro Oda akhirnya ngelesnya jago. Dan Kaido kan beda. Betul. Tapi pas di chapter terbaru Kaido Diadain. itu kocak sih. Kocak. Oke, Nah, oke, lanjut, itu yang kenapa gue suka dari Naruto juga dan kenapa menurut gue komik Naruto tuh sukses. Sorry, gue tag dulu. Boleh. Akatsuki sempat beda. Di mana? Akatsuki siluet awal sama yang pas muncul beda. Yang Zetsu-nya bukan? Selain Zetsu, dia tuh banyak yang beda. Oh, banyak yang beda ya? Kalau lu lihat, tapi Masashi Kishimoto ngelesnya jago. Di situ siapa temennya Hiden Kakuzu. Kakuzu. Kakuzu bilang, "Hah, hanya kau yang bisa bertahan. Teman-temanku yang itu gagal semua. Oke. Mati semua." Mati. Caranya itu. Personelnya ganti. Oh, I see. Tapi kita nggak pernah dikasih tahu. Betul, nggak pernah dikasih tahu siapa personel yang lama. Kurangnya itu tuh. Ah, iya, Jadi iya, pas, iya. oh, pantesan beda. Ternyata itu mungkin dibunuh sama Kakuzu. Dibunuh Kakuzu. Lanjut. Make sense. Nah, itu kenapa dari Naruto yang awal sampai kalau dulu kan sampai volume 27 yang pertarungan Naruto versus Sasuke itu yang terakhir tuh. Itu juga salah satu best terakhir, moment. oke. Yang terakhir baru 28-nya masuk Shippuden. Ya. Nah, yang gue Oh, suka yang ini yang rasengan Naruto pertama ya? Ada rasengan Naruto pertama. Nah, yang gue suka ketika mereka masuk Shippuden itu nggak menye-menye, langsung jeder, Gaara diculik. Best Akatsuki langsung berperan Ya, di situ. ya, ya. Itulah kenapa gue suka pacing Naruto di komiknya itu bagus. Ya. Kayak apa ya? Lu udah ada misteri nih. Misteri satu terpecahkan, misteri satu selesaiin, tapi masih ada plot hole. Ya. Nah, akhirnya di akhir itu plot hole-nya dimunculin. Nah. Walaupun sampai sekarang masih banyak plot hole di Naruto Ya. yang masih banyak yang belum terpecahkan. Itu salahnya. Nah, tadi kita kan eskalasi naik dan akhirnya mencapai arc favorit gue juga Betul. yang sama kayak Agung ketika menyelamatkan Sasuke Rescue itu. Naruto Sasuke. Gue sama, itu develop pertama kali mereka akhirnya harus level up Ya. di situ. Shikamaru dengan keterbatasan dengan pemikirannya segala macam akhirnya dia bisa menahan itu sampai akhirnya ditolong sama grup Suna yang akhirnya jadi baik, Betul. jadi aliansi lah. Aliansi. Semua itu Naruto fokus kan ngejar Sasuke lawan Kimimaro. Itu Rock Lee jurus mabok juga terbaik. Itu the best lagi tuh di situ tuh. Terus semuanya deh. Semuanya di situ. Temari yang ngeluarin Kama Itachi dengan segala macam itu Kiba. Oh, semua kan mati-matian tuh. Semua Neji gue mati-matian. suka. Meskipun pertarungan Neji selalu banyak omong ya. Kalau lu perhatiin nih. Kimimarunya berisik soalnya. Lu perhatiin nih. Dari lawan Hinata. Oh iya dia ceramah mulu. Ceramah ngoceh mulu ya? Kita adalah keluarga cabang bla bla. Lawan Naruto ngoceh lagi. Aku spesial, kamu Aku tidak. setuju. Itu kan yang mengubah Neji Naruto kan. Iya betul. Sampai akhirnya lawan Kimimaro ngoceh lagi. Kata gue anjing. Tapi seru. Seru. Itu adegan dia pakai yang nonjok siapa namanya? 60 Kimimarunya. Kimimaro yang muter-muter. Bum. Yang dia itu Iya, suka banget gue. Itu keren. Best. Nah, gue best sampai Sasuke cabut lawan di yang patung itu Iya, duelnya juga. lembah terakhir. Naruto ngeluarin. Itu the best. Kan sebenarnya Sasuke cemburu sama Naruto. Dia Karena merasa kekuatan. kok nih orang naiknya cepet banget. Kemunculan Itachi itu berpengaruh di Sasuke kan. Kenapa lu ngincar Naruto? Kenapa lu apa sih spesial dia? Akhirnya dia merasa menang yang rasengannya kecil, nggak taunya di galonnya gede. Itu di galon ya, iya bener Iya, galon air. Galon air. Dia makin merasa kalah sampai diceramain Sasuke, Kakashi juga kayak tetap dendam. Gue pengen cari kekuatan. Akhirnya ke Orochimaru, dia terjerembab di Orochimaru. Nah itu buat gue pick tuh di situ. Picknya di situ ya. Sampai kan akhirnya Shippuden kan setelah itu kan. Betul, Shippuden kita masuk Shippuden. Nah Shippuden gue suka awal-awal. Tapi kan gue bilang ya Naruto tuh bagus, tapi bukan artinya tidak ada kekurangan. Menurut gue Masashi Kishimoto kekurangannya banyak. Yang pertama. Salah satunya Naruto yang tidak begitu berkembang buat gue. Di part mana nih? Kalau kita perhatikan fans Naruto, ya, gue juga suka banget Naruto. Dia berlatih bersama Jiraiya. Oke. Tapi tidak ada jurus-jurus yang signifikan. Contoh, dia hanya bisa rasengan. Dia cuma bisa Kuchiyoshin no Jutsu akhirnya bisa. Itu pun susah payah dia ngeluarin. Akhirnya untuk ngeluarin semuanya dia harus berlatih yang Sanin lagi. oh iya betul. Pertama Kuchiyoshin no Jutsu. Dia rasengannya nggak se-epic itu. Hanya rasengan, cuman rasengan gede.
Rasengan, Choodama Rasengan. Choodama Rasengan. Dia bisa jurusnya dia tuh cuma Kage Bunshin, Rasengan, Kuchiyose menurut gua. Iya, Tidak ada yang. Tiga. Bahkan untuk ngeluarin yang Rasen Shuriken. Rasengan kan latihan lagi. Iya sih bener. Dia pas sama Jiraiya kayak, lu bisa apa? Nah, ada dialog yang menurut gua mengganjal. Pertama, Jiraiya ngomong, jangan sampai ngeluarin itu ya. Iya. Ingat gak? Ingat gue. Itunya apa? Gak ada sampai sekarang. Gue kira itu malah Rasengan Shuriken. Itu belum bisa. Itu belum bisa ya? Belum bisa waktu itu. Gue pikir waktu itu Oh, apa itu Biju? Biju waktu itu. Biju, Karena waktu itu lawan Orochimaru. Nah, harusnya itu bener. Tapi salahnya Naruto adalah dia kehilangan kesadaran. Betul. Jadi kan kalimat Jiraiya itu berpikir kayak jangan ngeluarin itu ya. Itu seolah-olah jurus andalan yang bisa dia kendalikan. Iya, Oh gua iya paham. benar, itu masuk akal. Tapi itu dia masuk kayak akal. jadi yang jujur tengkorak itu kan. Loh, siapa nih kok kayak lu udah latihan sama Jiraiya belum bisa ngendalin Biju sebetulnya. Itu buat gua agak kurang di situ dan bisa ngendaliin Biju juga nanti di akhir. iya, maksud gua mungkin susah itu. Susah Ya. itu bener. Tapi terus apa ya? Karakter yang dimatiin terlalu banyak menurut gua. Pertama kan Nenek Chio nih. Nenek Chio. Nenek Chio. Nenek Chio oke lah maksudnya. Shippuden. Untuk Shippuden. karakter development itu Kayak- untuk Gaara sih sebenarnya sih. Iya, kayak legend-legend gini kayak Hokage pertama, Hokage kedua menurut gua dia udah mati nih. Edo Tensei Orochimaru udah oke. Iya. Tapi ketika dihidupin lagi, anjir. Sama kan banyak tuh kayak Asuma mati. Betul. Apa terlalu banyak karakter mati yang dipaksakan untuk di Edo Tensei. Oke. Sehingga membuang esensi kesedihannya. Gua tuh sedih banget pas Asuma mati. Betul, itu make sense. Itu salah satu Tapi pas- kesedihan yang berasa. Ada lagi kayak, lah apa sih? Untungnya Jiraiya nggak dihidupin. Untungnya. Karena alasannya mayatnya ada di dalam laut. Iya. Tapi itu agak aneh kenapa mereka nggak mau nyelam aja sih, ribet banget. Tapi nanti ada hal yang jelek di Boruto. Nanti Iya. dia hidupnya di Boruto. Kan emang ada. Bangsat, betul. Kalau di Boruto pasti ada yang jelek. Tapi itu buat gue Shippuden kekurangannya Naruto tuh tidak berkembang itu. Ya. Jago akhirnya dari darah muncul oke segala macam oke. Nah kurangnya adalah Edo Tensei buat gue kurang banget. Yang tidak jurus yang tidak punya kelemahan buat gue tuh kekurangan. Itu aneh ya malahan ya. Menurut gue semua jurus harusnya punya kelemahan. Ketika nggak ada aneh banget. Sama ini ketika udah perang gede banget Kaguya muncul dan lain-lain itu gue agak flop tuh Iya, buat itu gua. agak flop jujur. Karena jurusnya udah meteor. Udah OP banget lah. Udah OP. Madara akhirnya hidup lagi Betul. segala macam. Madara jadi Rikudo dan lain-lain. Iya, itu buat gua agak kurang. Tapi untungnya ditutup dengan pertarungan Naruto dan Naruto dan Sasuke, Sasuke. yang akhirnya berhasil menyelamatkan. Itu Ah. akhir yang indah dan buat gua Naruto kayak cukup nih. Itu kayaknya di situ Masashi Kishimoto hampir bingung gimana Iya. caranya membuat ending Iya. dan final bossnya ini agak fail di situ menurut gua. Oh, Neji dibikin mati, gila sih. Itu agak plot twist yang sangat plot twist. Itu gila sih. Itu Karena berani ibaratnya banget sih. ketika pas Neji mati dan Naruto-nya sedih, akhirnya kan Hinata yang cheer up kan. Iya, iya, Dan iya. akhirnya di situ semua orang akhirnya dapet itunya Naruto kan, cakranya Iya. Naruto apa segala macam. Dan cara Naruto untuk menang kan dengan bacot-bacot Nomi ya. Ya. Ceramah, Bacot-bacot no ceramah jutsu. no jutsu. Tapi ya, Ceramah no jutsu. gue suka. Karena memang itu Naruto harus begitu. Naruto terus gitu. Naruto tuh bedanya Naruto dan Luffy adalah Luffy itu selalu tampak bodoh. Naruto tumbuh dewasa, dia lebih dewasa. Lebih dewasa, dulunya bodoh. Gobloknya Dulunya hilang. goblok. Tapi munculnya Danzo juga oke Danzo oke. dan segala macemnya. Tapi ya keseluruhan buat gua Naruto oke lah, bagus banget lah. Itu Berarti lu menganggap Naruto ini sukses karena tadi dari sukses. ceritanya, karakternya. Itu pas sebelum Shippuden itu bagus banget. Wah, the best ini. Pas Shippuden memang agak naik Ada turun. ada beberapa lah. Naik turun Emang lah. ada beberapa part. Zabuza dimatiin juga buat gua kecepatan tuh. Harusnya ditangkap. Nah kalau kerennya One Piece, Oh, dia ditangkap dipenjarain. jangan matiin karakter. Betul. Makanya ketika Crocodile kalah, ya kalah aja. Kalah. Bagi kalah. Doflamingo kalah. Kalah. Ya akhirnya ketemu lagi nanti. Betul. Itu membuat fans kayak anjir Iya, itu. ternyata masih hidup. Ternyata ketemu cuma lagi ditangkap. gitu. Ya, itu betul. Itu make oke lah. Tapi ya secara keseluruhan oke. Dia sampai endingnya punya anak. Kan dia Naruto tuh si Masashi Kishimoto memperkuat romance juga kan. Iya. Akhirnya Sasuke nikah sama Sakura. Hah? Oh iya benar, Sasuke nikah sama Sakura Iya betul. dong. Iya. Dia punya Sarada. Naruto sama Hinata Iya, dan Naruto, lain-lain. Hinata, dan Punya lain-lain. anak cukup selesai. Cukup buat gua. selesai. Tiba-tiba Muncul. kok dimunculin Muncullah sosok Boruto. ini. Ini Naruto buat gua ratingnya oke lah. Ratingnya oke. 9,5 lah buat gua. Oke lah. Oke, sama. Kalau gue mungkin bisa 10/10, cuman ya itu terlalu banyak plot story di dalamnya. Cuman buat Boruto gue oke. gue suka awalnya.
Kenapa? Karena awalnya digambar, Udah gak suka. karena digambar sama Masashi Kishimoto pertama. Oke. Itu ada di komik special edition, gue lupa apa judulnya, tapi ada tuh. Ada ya? Ada. Gambarnya Masashi Kishimoto pasti bagus. Masih bagus. Nah, munculnya Boruto. Itu ceritanya masih oke juga tuh, masih nggak rumit-rumit amat. Sampai akhirnya dibikin Tankobonya yang Nih. digambar. Ini kalau lihat ya, perhatikan ya. Lu lihat. Original story Masashi Kishimoto. Masashi Kishimoto. Karena memang dari Naruto. Ilustrator Mikio Ikumoto. Gue tahu banget nih, karena kalau beli Tankobonya kita selalu dikasih gambar ilustrasi Naruto yang asistennya. Nah, ini asistennya Masashi Masashi. nih, dan sering banget ditaruh di cover, Oke. di halamannya. Mikio Ikumoto. Skripnya Ukyo Kodachi. Perhatikan, skrip Ukyo Kodachi. Ya, Kodachi ya. Gue sempet ngecengin juga nih. Ketika dibikin sama dia, sorry, ini Ukyo Kodachi. Oke. Kalau lihat halaman di paling baru nih, volume berapa? 20. Ukyo Kodachi udah nggak ada. Mikio Ikumoto. Kenapa nggak ada? Nanti akan kita bahas. Nanti ya. dibahas. Gila. Oke, ini. Pertama, gua kurang suka sama art style-nya si Mikio Ikumoto. Dari dia bikin yang fan art-nya Naruto aja yang di komik, gua nggak suka karena gambarnya terlalu realis. Menurut gua terlalu kayak bukan Naruto, ngerti Kayak nggak sih? bukan Naruto. Karena gini, karena menurut gua kita udah dimanjakan dengan artnya Masashi Kishimoto. Betul. Gua lebih suka yang ini nih. Coba ambil satu deh gua. Ini ya Sasuke. Nah, ini gambarnya persis. Ini gambar bukan, yang gambar juga bukan Masashi. Musashi. Tapi gambarnya mirip sama gambar Masashi Kishimoto. Buat kayak Dragon Ball Super deh. Oh. Gue suka tuh. Kenapa? Karena gambarnya mirip dengan Akira Toriyama. Itu gokil. Nah, ini sangat kaku tuh Sasuke rambutnya. Kaku. Pertama gue artnya kurang suka. Ya kan? Ya. Tuh, muka-mukanya. Ya, mukanya agak aneh. Itu tuh, kayak adalah tapi tetap gue baca. Mm. Sampai akhirnya ceritanya mulai aneh gue. Buat gue ya, ntar kita mungkin... kita ada point of view masing-masing. Kita tau lah, Naruto setup-nya apa desa. Betul. Lu aja nggak naik mobil, lu lari untuk pergi ke pulau. Lu jalan kaki. Lu lari, lu pakai Kuchiyose no Jutsu burung untuk pergi. Iya. Pokoknya bener-bener desa lah. Desa yang tidak ada Desa teknologi. zaman dulu nggak ada teknologi sama Meskipun sekali. di ujian Chunin pertama ada teknologi komputer tuh. Ada layar. Layar. Ada layar. Itu agak janggal buat gue, Agak tapi ya udahlah cuma layar doang. Sampai akhirnya di Boruto muncullah mesin ninjutsu. Betul. Itu pertama kali dikenalkan oleh Konohamaru yang dia ngeluarin Rasengan. sebelum Rasengan Oh, ini. sebelum Rasengan. Apa jurusnya? Oh, jurusnya Shikamaru. Shikamaru. Bayangan. Kage apa gitu? Kagemane. Kagemane no Jutsu. Kageyama. Kagemane no Jutsu dikeluarin, terus pada bingung kan, kok bisa? Iya, Iya, ini namanya mesin ini. alat. Alat, jadi gue bisa ngeluarin Rasengan juga. Kerennya adalah, ini gak usah pakai cakra, dia bilang. Iya, Jadi semua orang bisa pakai ini. bisa. Pertama, yang gak gue suka dari Boruto, kenapa lu tambahkan teknologi di situ? Oke. Lu udah ninjutsu, genjutsu, taijutsu, itu udah bagus banget. Itu udah, padahal itu udah basic ya. Itu udah best buat gua. Pandeman lu tuh di situ loh. Menurut gua lu tuh harus punya ini, setiap mangaka atau setiap judul tuh harus punya power scale yang pakem. Oh iya, betul. Hunter x Hunter dengan nen-nya harus Nen. pakem dengan itu terus. Lu mau diarahkan kemana? Harus tetap pakemnya nen. itu. One Piece dengan Devil Devil Fruit. Fruit. Lu mau awakening mau apa? Pakemnya Tetap itu. Devil Fruit. Devil Fruit dan nanti hakinya ada, Haki. tapi pakemnya itulah. Ini mesin pertama kenapa ada teknologi dan nggak pakai cakra tuh aneh banget. Padahal udah tanaman cakra Iya ya. buat gua, aduh ini udah gagal banget. Sama Naruto-nya juga di sini gua nggak suka ya. Naruto kan hidup, dia tahu penderitaan dia sebagai anak sebatang kara. Iya. Itu udah clear di komik nomor 1 Naruto. Dia mencari perhatian gimana karena dia nggak punya orang tua. Gua tau lu jadi Hokage, kok bisa lu melakukan hal yang sama ke anak lu? Alasannya cuma karena sibuk kan. Karena sibuk. Gini, dia kan kemana-mana kalau lu perhatiin komik Boruto, ada Naruto Bunshin yang membantu orang-orang di sekitarnya. Betul. Bahkan pas siapa Himawari ulang tahun, pakai Bunshin. Maksud gua gini, Itu kacau sih. lu kenapa nggak bisa pakai diri lu sendiri, Bunshin yang lain, yang kerja Bunshin aja gitu. Nah, Itu ulang tahun anak lu. Itu nggak masuk akal buat gua. aneh. Sesibuk-sibuknya Sarutobi masih merhatiin Naruto loh lewat bola Betul. kristal, datengin. Maksud gua So sibuk gini, lu tuh udah tahu Penderitaan. mungkin Sarutobi punya kasih sayang orang tua. Iya. Naruto udah tahu bagaimana rasanya kesepian, rasanya
gak punya orang tua, bagaimana dendamnya seorang anak tanpa sedihnya dikucilkan. Iya. Tapi lu melakukan yang ngesam buat gue tuh kebodohan. Satu, tapi ya udah mungkin biar ceritanya jalan. sehingga si siapa namanya Boruto tidak terinspirasi sama bapaknya tapi ke Sasuke. Dan jadi jahat kan, jadi kayak sempat melawan desanya untuk ini gue jadi brutal anjir. jadi preman Jadi aja. preman bangsat. Jadi preman, bingung gue ini. Sama ya, terus Jiraiya di cloning itu udah aneh ya. Udah aneh. Itu tuh gue anjir ini merusak tatanan. Nah, kenapa Ukyo Kodachi diganti? Itu protes banyak fans Naruto ketika Kurama dimatiin di situ. Iya tuh. Tuh Itu momen gila sih. dimana kayak lu ngapain anjir. Gini, Kurama mati bagus banget kalau di Naruto. Ya. Buat gua itu perpisahan Naruto dan Perpisahan Kurama. Naruto Kurama yang oke. Oke, itu harusnya endingnya itu tuh. Buat gua kalau endingnya terima kasih Kurama bla bla bla. Wah, tuh gua akan nangis banget. Dibanding lawan Sasuke yang Sasuke akhirnya jadi tangannya buntung jadi love kayak anjir. Kan darahnya jadi love kan? Iya jadi lo jadi gini dah. Kata gua anjir dan udah tuh. Tapi ya tetap oke lah. Tapi ketika Kurama harusnya dimatikan di Naruto, buat gua saat itu Naruto akan lebih meledak dibandingkan endingnya Sasuke. Buat Karena gua, ya. ada kematian yang mungkin lebih memorable dibanding kematian-kematian Iya, sebelumnya. itu tuh setara Perpisahan kayak, lah. Perpisahan setara kayak Kapten Kuro. One Piece Going Koro Merry. Sensei, One Piece Going Merry oke. Koro Sensei sama murid-muridnya. Kan perpisahannya ditusuk. Iya. Lu dianggap jahat pertama, terus jadi berteman, membantu, tapi gua harus mati. Harus mati. Biar lu bebas. Nice. Kalau di Disney bebasin Genie lah. Oh iya. Kan sama tuh ya. Iya Tapi Genie Aladdin. ini kan kayak membebaskan Kurama dari keterkekangannya. Buat gua tuh pembebasan yang harusnya Naruto Terjadi di Naruto. terjadi. Dia tuh kayak, ini gue bebasin. Lu udah hidup sebagai biju liar lagi aja. Lu terima kasih membantu. Kan kayak Gaara akhirnya sendiri ya. Ya, Sukaku juga Sukaku bisa. udah pisah. Tapi tidak dilakukan di Naruto. Terus dibikin mati gara-gara Butuh power level yang butuh power lebih. power lebih untuk Naruto-nya, bukan Boruto-nya. Ini kan manga Boruto ya. Terus Sasuke, Lu yang korbanin Naruto-nya. nah Gimana itu tuh, sih? di situ mulai gue kayak, aduh anjing. Nah makanya Masashi Kishimoto mengambil alih ceritanya di situ. Nah, Dia agak better dikit tapi tetap jelek buat gue. Nah, tapi itulah membuat gue kayak banyak hal-hal yang kenapa harus ditampilkan, kenapa Boruto tuh begini sih? ya. Kenapa harus begini? Itu versi gue. Kalau Versi versi Agung gue nggak tahu. Kalau gue tuh gini, kenapa gue nggak suka Boruto? Ini jujur-jujur aja ya, gue itu awal emang nggak baca komiknya, gue itu langsung lihat animenya. Wah itu filler. Gue nonton animenya episode 1 aja langsung filler. Iya, itu pokoknya langsung animenya. Dan gue stop ketika Boruto ketahuan make ala cakra di ujian Chunin. Itu gue udah stop di situ. Itu Karena juga menurut gila gue sih. itu cerita yang maksud gue kayak udah aneh, terlalu banyak drama, too much. Kurang Kayak, ya. too much drama banget kayak ibaratnya kayak mungkin anak pejabat yang pengen terlihat keren di mata orang-orang terus akhirnya ketahuan di situ. Terus kayak kita berusaha harus kasihan kepada Boruto gitu loh. Iya, Dan iya. maksud gue kayak apa sih gitu, kayak aneh. Boruto cringe banget sih. Itu pertama gue cringe. Nah, gue sempet ngikutin ceritanya Boruto walaupun gue nggak baca, tapi gue tahu apa aja yang muncul di Boruto karena ya itu Twitter ada, Instagram ada, TikTok ada. Yang gue nggak suka adalah ceritanya nggak konsisten. Oke. Ceritanya nggak konsisten. Lu tiba-tiba melawan alien, lu tiba-tiba melawan dinosaurus. Ya tadi sebenarnya ada penjelasannya sih. Iya, cuman Tapi ya udahlah. ibaratnya kayak kita yang jadinya nggak baca Boruto, kita makin males Ya, karena ya, kita bener. melihatnya kayak lo kok tiba-tiba jadi alien, Itu lo kok tiba-tiba jadi raptor. musuhnya udah bukan ninja lagi. Itu maksud gue kayak Padahal aneh. pertarungan lawan desa-desa tuh keren banget loh. Itu udah keren. Gila loh. Ya lu lawan korupsi aja loh. Iya maksud gua bener sih, gue setuju sama Agung sih. Ketika lawannya dari kan keturunannya Kaguya kan. Itu lawan pertama aja turunan Kaguya juga udah aneh. Lu Naruto lu kasih Zabuza bagus. Bagus banget. Ini bocah sekecil ini harus melawan alien. Mana ya? Dia mana bisa anjir. Bangsat emang. Terus sama ini sebenarnya Naruto Boruto tuh udah OP tau. Dari awal, dari kecil apa gimana? Dia bisa Byakugan juga loh. Oh iya dari kecil dia udah oke. Punya keturunan Byakugan, dia kan lebih hebat dari Naruto dari kecil kan. Iya. Dia cakranya lebih oke loh. Cakra lebih oke segala macam. Cuman gue nggak suka cerita Naruto tuh di situ, yang nggak konsisten di dalamnya. Terus yang kedua, ekspektasi kita pembaca-pembaca Naruto di dalam Boruto itu kita juga pengen tahu karakter-karakter yang ada dalam Naruto itu di Boruto itu nasibnya gimana. Jadi kita mau tahu Iya. Naruto itu apa kabar, Sasuke itu apa kabar.
Choji apa Choji. kabar, Shikamaru apa Bener. kabar, Gaara apa kabar. Jadi terlalu banyak hal yang kita pengen tahu. Jadi kita nggak pengen tahu Boruto ngapain. Meskipun di sini dijelaskan banget ya, ini cerita tentang gue nih, bukan tentang bapak gue. Tapi ya sulit sih. Sulit karena udah Sulitnya adalah- terbayang-bayang Iya, bapaknya. Bayang-bayang bapaknya. Karena emang terlalu bagusnya cerita Naruto, Musuhnya. foreshadowing gitu Foreshadowing, jatuhnya. iya. Terlalu foreshadowing. Sama ini sih. Ya tadi gue bilang desainnya juga jelek tau tuh. Kankuro jelek banget anjir. Kakuro jelek, Gaara jelek, Garanya apa coba rambutnya belah pinggir. So banget dewasa. Shino jadi guru. Iya. Oh, Konohamaru juga jelek banget. Hinata Iya. yang gue suka banget sama Hinata. Hinatanya oke. Hinata Sakura oke lah. Enggak, tapi di sini gambarnya tuh. Ya. Kalau anime oke. Heeh. Kalau komiknya kurang gue. Hinata Sakura gue oke. Nah itu salah satu beberapa hal yang gue nggak suka dari Boruto dan kenapa menurut gue itu manganya itu flop. Karena pertama konsisten ceritanya yang nggak ada. Ya. Misalnya dari awal mereka tuh bingung nih tuh mau ceritain tentang apa sih? Kita mau ceritain Borutonya perkembangannya atau Naruto yang ada di dunia Boruto? Ya, itu agak susah di situ. Terus di awal-awal yang misterinya tuh nggak ada. Kayak tadi yang gue bilang di Naruto tuh menurut gue bagus karena dari awal sampai akhir itu misterinya banyak banget. Kalau Naruto yang dari awal misteri Kyuubi aja dijadiin misteri itu bagus. Kan Kyuubi awal-awal keluar waktu lawan Zabuza kan. Nah sedangkan di Boruto ya bingung aja gitu loh. Apa yang mau kita Padahal nantikan? ya, nih, gue bisa kasih saran nih buat Boruto tuh buat gue ya. Menurut gue ketika sebuah judul manga sudah ada Tankobon sudah ada anak itu jadi jelek. Semuanya. Semuanya gitu ya? Semuanya jelek. Terus apa yang punya anak ya? Si siapa namanya? Goku. Inuyasha. Oh ini Yasha. Agak kurang. Dragon Ball. Dragon Ball punya anak tapi nggak dijadiin komik. Iya. Ketika dijadikan judul itu jelek. Nah, menurut gua Masashi Kishimoto tuh kekurangan inspirasi lagi. Dia mau bikin apa? Dia pernah bikin Samurai 8. 5 buku doang tamat. Dan buat gua tuh juga jelek banget. Sampah, tapi gua punya dan gua baca. Tapi apakah Naruto sebagai kayak hokinya Masashi Kishimoto di sini? Hokinya, jarang ada mangaka yang punya kemampuan story bagus berkali-kali. Salah satu yang paling bagus tuh punya judul banyak dan bagus. Buat gua masih Onesan Onesan. yang bikin One Punch Man. Oh iya. One Punch Man bagus, Versus bagus, Versus. Mob Psycho bagus, Yusei Matsui juga yang bikin Assassin Classroom bagus, yang bikin Detective Neuro bagus, Death Note juga. Dia tahu cara bikin ceritanya oke. Masashi Kishimoto kayak terbayang-bayang Naruto sehingga memaksakan bikin Boruto jadinya jelek. Dia pengen bikin yang kayak ninja-ninja juga, Samurai 8 masih berhubungan samurai, jelek. Padahal gue punya satu ide. Ini mungkin ide sombong gue aja. Oke, idealis. Yang mungkin harusnya Masashi Kishimoto bisa mikir ini. Tapi mungkin nanti fans Naruto, lu siapa sih? Bodo amat. Tapi gini, kenapa Masashi Kishimoto nggak coba bikin prequel? Kenapa nggak bikin eranya Hashirama gimana? Nah, itu. Hashirama, Tobi. Itu maksud gue Tobi tuh banyak Ram. banget plot hole di sini, Pak. Lu bisa Itu- ceritain karakter-karakter yang lain. Itu bagus banget. Hashirama mati lu bisa kasih. Minato aja kemarin ditunggu-tungguin kan Iya. sama orang-orang. Terus Shisui Itachi Iya. lu kasih. Lu ceritain Jinchuriki yang lain. Yes. Itu udah gitu aja lu Menurut muterinya gua- di situ. Menurut gua kalau dia berani bikin judulnya misalnya Konohagakure, Bo, sebelum bagaimana proses special edition. enggak volume Oh, aja. volume aja ya? Bagaimana proses klan Itachi gimana jadi segitunya. Bu. Bagaimana Danzo muda prime-nya Nah. Sarutobi. Itu kan flashback. Flashback, Kalau flashback. ada bagus banget. Itu maksud Jujur, gue lebih suka special edition ini kayak gini nih. Sasuke kayak gini. Ini Sasuke gue udah baca bagus. Gue baca yang anaknya si Asuma. Sarada. Oh, Anaknya Asuma. yang cewek. Yang cewek. Itu Oh, bikin oke. juga ada tuh 2. Bagus juga. Dan gambarnya juga lebih bagus dari. Tapi kalau dibilang manganya flop, jujur di internet ini cukup tinggi sebenarnya penggemarnya. Ada aja penggemar Naruto yang tersisa yang masih mengagung-agungkan Boruto tuh ada Mereka aja. hanya delusional aja, Delusional. yakin gue. Mereka tuh cuman nggak mau bilang kalau Boruto tuh jelek karena takutnya ngatain Bener, Narutonya. termasuk Ferry Irwandi. Ferry Irwandi suka banget sama Boruto. Serius? Iya, dia bilang kan gak mempan santet kan. Iya. Tapi mempan ternyata. Santetnya adalah lu akan jadi suka Boruto. Tapi itu ya, Bang Ferry. gue Mohon maaf. tanpa menjelek-jelekan Masashi Kishimoto Iya. buat gue spesial di hati gue. Makanya kenapa gue masih koleksi Boruto. Makanya kenapa gue tetap beli Samurai 8. Iya. Karena buat gue dia adalah mangaka yang jenius juga. Sayangnya kejeniusnya berhenti di Naruto buat gue. Oke. Padahal kalau dia ngambil sudut yang lebih belakang lagi, dia bisa loh. Itu yang tadi gue bilang.
Gue butuh cerita bagaimana bagaimana Jiraiya, Orochimaru dan Tsunade kecil. Ya, sampai akhirnya mereka lawan si Hanzo sang salamander Iya. dan akhirnya ditetapkan Bener. menjadi 3 Sannin. Bener, maksud gua itu potensinya gede Potensinya loh. gede banget dan fans Naruto tuh nungguin sebenarnya. Kenapa sih Tobirama dianggap segitunya? Benci banget Dia kan yang pencipta Edo Tensei dia Edo kan? Tensei dia. Itu maksud gua, kenapa lo nggak ceritain itu? Sesimpel itu aja sih plot Itu hole sih. Itu bagus. Itu harusnya gua yakin kepopulerannya akan tinggi banget. Tapi Masashi Kishimoto hampir di awal-awal tuh flop, Pak. Karena gue dapet trivia kalau Oke. Masashi Kishimoto itu di awal-awal itu pengen buat Kakashi itu cewek. Oh iya. Anjir. Ini ada trivianya lucu nih. Jadi Masashi Kishimoto awal-awal itu pengen ngebuat Kakashi itu sebagai cewek. Oke. Nah sekarang bayangin aja ya, karakter Kakashi itu cewek. Iya, iya. Pasti fansnya banyak banget sekarang. Iya, iya, Apa Kakashi aja udah sebagai Bener. apa ya, husbu favorit. Bayangin ada Kakashi cewek. Gila sih. Itu menurut gua kayak gonga di situ sih. Dan nama Naruto kan diambil karena makanan kan. Makanan. Topping di salah satu ramen. Kalau beli Naruto. ramen ada yang bulat-bulat itu Naruto. Naruto. Jadi Fun fact juga, trivia sedikit. Dulu tuh Sanji namanya mau Naruto. pernah denger gue tuh. Pernah Jadi, dengar. tapi kalau dipakai Naruto nggak jadi. Kasihan Oda Iya, iya, Sensei. iya. Jadi itu tuh. Dan banyak juga kayaknya nama-nama yang di apa sih Naruto itu namanya ternyata inspirasi dari makanan. Iya, iya, Salah iya. satunya mungkin ada Choji, Iya. ada Sakura Choji, juga. Choji Kurus tuh keren banget Tuh sih. Choji Kurus keren bro. Iya. Makan pil tuh kayak super anjir. Anjir. Naruto juga, ini trivia juga, Naruto hampir mati di chapter awal gara-gara editor lupa ngasih page break. Kenapa? Jadi di draft asli adegan Mizuki versus Naruto sempat salah urutan. Bikin Nah. scene-nya Naruto mati kena shuriken. Bangsat langsung tamat itu. Oh bukan yang dianti Niruka ya Iya. akhirnya ya? Iya makanya Iya kan? untungnya diselamatin Untungnya sama diselamatin editor. dulu, Jadinya Kak. jadinya fairness-nya jadi bernilai miliaran dolar. Ada Naruto Run juga trivia yang viral beneran di dunia nyata tahun 2019. Orang beneran mau storm area 51 sambil gaya lari Naruto. Sampai Dan jadi- sekarang aja. Sampai sekarang. Itu khas sih. Khas. Naruto tuh khas banget. Itu khas banget. Nah, ada lagi nih. Asal suara jurus Rasengan itu bukan editan komputer. Jadi, sound designernya bikin dari suara air conditioner, blender, plus sedotan di air. Yang kayak Iya. gitu ya? Jadi tiap kali lo denger wuh, itu pakai suara dapur. Ya. Keren. Oke, menarik trivia-trivianya di sini ya. Nah, Boruto awalnya bukan rencana utama Kishimoto. Kishimoto sebenarnya udah pengen move on setelah Naruto, tapi karena tekanan penerbit, dan popularitas yang sangat tinggi di Naruto, makanya akhirnya Mau nggak mau bikin. bikin. Dan Ya, ternyata cuan yang vibe-nya flop, beda. vibe-nya Itulah beda. kenapa akhirnya gagal. Ternyata emang yang dipaksakan itu nggak baik ya Iya. guys ya. Yang dipaksakan tuh nggak baik. Padahal kalau bikin tadi tuh, gue yakin kalau bikin yang para legend, para legend. gue Oke. belajar dari itu. Flashback legend di One Piece aja se-epic itu. Oh iya, Apalagi benar. kalau ada komik legend Naruto. Malah dibilang, oh bikin movie bang. Oke ya. Boruto pernah dikutuk fans sendiri. Banyak fans Naruto OG yang nge-hate Boruto di awal karena ngerasa generasi barunya lembek. Dikutuk anjir. Tapi sering berjalannya waktu, sebagian fans mulai bilang Boruto lebih logis daripada bapaknya. Kayaknya anak Gen Z yang lebih kayak anak-anak Gen Z yang lebih realistis. Gen Z gitu sih. Ya realistis ya. Kalau ngomong, iya nih milenial kacau nih. Ya. Kacau. Boomer. Boomer. Terakhir Boruto punya mata langka Jogan, tapi nggak dijelasin sampai sekarang. Yang ini kah? Iya. Sudah Jogan. 5 tahun lebih manganya jalan tapi kekuatannya masih misterius. Ini kayak wifi yang nyala tapi nggak ada koneksi. Ya elah. Tapi itu ya memang banyak kejanggalan di Boruto yang Betul. buat gue agak Disayangkan. harusnya udah bisa di itu dari awal ya. tapi ya udah ya gue tetap baca Boruto. Gue berharap memang di ujung-ujungnya akan tetap lebih baik. Padahal ya menurut gue kalau Boruto di awalnya konflik sama ninja Iya udah simpel aja, make it simple. itu bagus. Itu loh. oke aja. Ada penerus anaknya Kabuto lah Iya. mungkin yang dendam sama bapaknya. Nah, Apalah gitu-gitu. Nanti memilih Otsutsuki yang dari alien-alien tuh. anak sekecil itu harus melawan Ah. Otsuki di awal. Tapi Ya itu udahlah ya. Tomodachi ya, itulah pembahasan kita kenapa Boruto flop dan Naruto sukses. Kejeniusannya Masashi Kishimoto berakhir di Naruto buat gua. Yes, setuju banget. Kalau menurut kalian gimana Tomodachi? Apakah punya pendapat lain? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan kalian coba komen juga arc terbaik versi kalian di Naruto apa. karakter Dan- favorit kalian juga siapa? Iya, karakter favorit kalian Lu siapa sih siapa? karakter favorit lu? Karakter favorit gue di Naruto.
Jujur Itachi. Jujur gue Itachi. Dia gara-gara Itachi banyak yang foto gini. Iya gini Tangan tangan. segala macem. Tapi entah kenapa ya, gue suka desainnya saat Tobirama. Oh, tuh Gue suka banget desainnya. I don't know why gitu loh. Gue suka banget desainnya Tobirama. favorit Itachi. Favorit gue Itachi. Kalau untuk villain mungkin gue Kisame. Oh, Karena- nang sepaket lah Karena ya. sepaket, karena gue suka hiu. Udah itu aja. Oke. Sesimpel itu aja gue. Kalau kalian siapa Tomodachi tulis di kolom komentar. Boruto juga ya? Iya. Selain kalian harus coba baca Boruto, kalian juga harus coba ini nih, Kopi Alo. Yang nemenin kita dari tadi. Kopi Alo ini adalah kopi asli Solo yang ada di Lokananta titik 0 Solo. Dan dia sekarang jadi destinasi warga Solo juga. Kalau kalian pergi ke Solo, minumnya Kopi Alo. Jadi udah jadi destinasi wisata juga guys di sana. Jadi kalau misalnya kalian mungkin warga Jabodetabek yang lagi ke Solo atau dimanapun yang lagi pergi ke Solo, bisa Minum ya? mampir ke Kopi Alo. Tapi kalau nggak mau jauh-jauh, bisa langsung ke Gramedia Jalma karena connecting. Jadi ada juga di Blok M ya, di Melawai. Dia connecting dengan Gramedia Jalma. Jadi bisa baca buku sambil ngopi. minum kopi Alo. Ini dibolehin kok. Iya. Dari tadi kita minum santai. Dan terima kasih juga buat nasi goreng Tiarbah yang selalu menemani kita dalam setiap syuting. Jadi kita tidak kelaparan. Thank you. Nasi goreng terus. Nah, itu dia. Pokoknya silakan beli, cari aja nasi goreng Tiarbah. Itu enak banget. Gue paling suka yang dendeng lemak. Enak tuh. Mantap. Gitu. Oh, sama terima kasih juga buat Gramedia Jalma. Yes, sekali lagi yang thank you masih Gramedia Jalma. setia menemani kita. Kalau kalian pengen kesini silakan datang aja ke Melawai. Kalian bisa lihat komika di sini dan kalian juga bisa baca bisa buku-buku nongkrong doang favorit bisa kalian juga. di sini. Dari tadi kita lihat di depan kita ada mahasiswa, anak-anak, orang tua yang bawa anaknya juga ke sini. Foto-foto pun kalian juga nggak apa-apa. Ini bisa jadi destinasi ini juga ngedet di Anjay. Apa di namanya? Gramedia Date. Gramedia Date is. Ih, toko buku Gramedia Date. Date. Itu harapan semua wibu zaman dulu tuh, ketemu cewek di toko buku. My kisah. Gue dulu mikir gitu tuh, tiap gue ke Gramet, gue ketemu cewek kali. Wibu bet anjir. Gue juga sih. Asli tuh. Terima kasih Gramedia Jalma, bukan Tomodachi juga, jangan lupa di subscribe, di follow juga akun podcastan Kobon. Dan kalau kalian punya request komik apa yang akan dibahas, silahkan tulis di kolom komentar. Kalau gitu gue Reno Frianus, Gue Agung. kita tutup halaman hari ini. Thank you Tomodachi, bye.